Pasti kalian mikir gimana kita bisa sekolah bebas, menggunakan teknologi, dan juga menyampaikan pendapat kita sekarang. Semua itu berawal dari perubahan besar dalam sejarah, yaitu Dark Ages menuju Renaissance. Hari ini kami berenam akan mengajak kalian menjelajahi dua periode penting ini. Kami juga akan menunjukkan bagaimana dampaknya sampai sekarang terasa. Yuk kita mulai dari masa yang paling gelap dulu. Let's go! Let's go! Let's go! Dark Ages dimulai pada saat runtuhnya Kekaisaran Romawi pada sekitar abad ke-5. Pada masa ini, banyak kota hancur, perdagangan menurun, dan pendidikan hampir hilang. Sebagian besar masyarakat adalah petani dan hidup mereka bergantung pada bangsawan. Gereja memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam cara orang berpikir. Banyak orang nggak bisa membaca atau menulis, jadi pendidikan hanya dimiliki oleh beberapa kelompok tertentu. Ilmu pengetahuan berjalan sangat lambat karena masyarakat jarang didorong untuk bertanya ataupun berpikir kritis. Kenapa langit itu biru ya? Sebenarnya nggak penting. Mereka juga nggak penting. Intinya, Dark Ages adalah ketika kreativitas terhambat dan kesempatan manusia juga tidak seperti secara merata. Masa yang dikenal sebagai Dark Ages dimulai sekitar abad ke-5, setelah runtuhnya Kekaisaran Umawi. Periode ini ditandai dengan kemunduran besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Banyak kota hancur, aktivitas perdagangan menurun drastis, dan pusat-pusat pendidikan hampir menghilang. Sebagian besar masyarakat hidup sebagai petani, dan sangat bergantung pada hasil pertanian untuk bertahan hidup. Tingkat melek huruf sangat rendah, dan hanya segelintir kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap pendidikan. Akibatnya, perkembangan ilmu pengetahuan berjalan sangat lambat. Masyarakat pada masa itu tidak banyak didorong untuk berpikir kritis atau mempertanyakan keadaan di sekitar mereka. Kreativitas dan potensi manusia menjadi terbatas, serta tidak tersebar secara merata. Inilah gambaran singkat tentang bagaimana Dark Ages menjadi periode stagnasi dalam sejarah peradaban manusia. Kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan yang sempat merosot justru menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya ilmu pengetahuan, keterbukaan berpikir, dan pemerataan kesempatan agar peradaban dapat terus berkembang. Namun pada abad ke-14 muncullah masa baru yang disebut Renaissance yang berarti kebangkitan. Manusia mulai menyadari potensi mereka dalam pendidikan pendidikan. Seni berkembang pesat, seniman seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo menciptakan karya yang biasa. Muncul juga humanisme, yaitu sebuah pandangan manusia di mana mereka mempunyai kemampuan untuk berpikir dan juga menentukan masa depan mereka. Orang-orang juga mulai mempertanyakan tradisi lama dan mencari jawaban melalui ilmu. Pada abad ke-14, lahirlah sebuah era baru yang dikenal sebagai Renaissance, yang berarti kebangkitan. Periode ini membawa perubahan besar dalam cara manusia memandang dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Muncul paham humanisme yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang mampu berpikir, belajar, dan menentukan nasibnya sendiri. Masyarakat mulai menggali potensi dalam bidang pendidikan, seni, dan sains. Karya seni berkembang pesat, pemikiran menjadi lebih terbuka, dan tradisi lama mulai dipertanyakan melalui pendekatan ilmiah. Renaissance pun membuka jalan bagi lahirnya sekolah, universitas, metode pembelajaran modern, hingga perkembangan teknologi yang kita rasakan saat ini. Renaissance juga menumbuhkan semangat rasa ingin tahu yang kuat terhadap alam dan kehidupan manusia. Orang-orang tidak lagi hanya menerima pengetahuan secara turun-temurun, tetapi mulai melakukan pengamatan, penelitian, dan eksperimen. Perubahan cara berpikir ini mendorong lahirnya berbagai penemuan penting yang mengubah arah sejarah. Dengan berkembangnya budaya literasi dan diskusi intelektual, ilmu pengetahuan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Dari sinilah fondasi peradaban modern mulai terbentuk, membawa dunia menuju era kemajuan yang lebih rasional dan inovatif. Nah, apa ya pohon bisa tumbuh? Gimana juga ya? Kok kita nggak sekarang? Renaissance membuka pintu bagi kemajuan besar dalam bidang pendidikan, seni, dan sains. Dampak Renaissance masih kita rasakan sampai hari ini. Sekolah, universitas, metode ilmiah, dan juga teknologi modern semua berangkat dari periode ini. Sekarang kita bisa berpendapat dan bertanya tanpa takut. Kreativitas juga dihargai baik dalam seni, bisnis, maupun inovasi.
Tanpa Renaissance, dunia tidak mungkin semaju sekarang. Ages mengajarkan pentingnya akses pendidikan. Renaissance menunjukkan bahwa rasa ingin tahu dapat mengubah dunia. Dan bahwa manusia mempunyai potensi besar jika diberikan kesempatan. Jadi, mari terus belajar dan bertanya. Yuk, 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 yuk.